Polri sematkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Pratama ke-22 Pati Polri. Polres Sragen ungkap pembunuhan wanita berlatar belakang asmara. Polwan Polres Gresik memasak dan membagikan daging kurban ke pondok pesantren. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Jumat 30 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi lainnya berkaitan dengan Hari Bayangkara ke-77. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Pratama kepada 22 perwira tinggi Polri. Selain itu, Kapolri juga memberikan kenaikan pangkat ke dalam golongan Pati Polri dan Komisaris Besar sebanyak 69 personel. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyematkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Pratama kepada 22 perwira tinggi Polri. Penganugerahan tanda kehormatan dan kenaikan pangkat ini dilakukan di Gedung Rupatama bersamaan dengan kegiatan kenaikan pangkat ke dalam golongan Pati Polri dan Komisaris Besar sebanyak 69 personel. Diharapkan seluruh personel dapat memberikan dharma bakti terbaik bagi bangsa, negara, serta institusi Polri. Polri menggelar upacara penghormatan dan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa. Jumat pagi 30 Juni 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin upacara penghormatan kepada para pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara juga diikuti Irwasum Polri Komjen Pol Ahmad Doviri, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Kabaharkam Polri Komjen Pol M. Fadil Imran, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dan pejabat utama Mabes Polri lainnya. Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Tugu Pahlawan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan istri Juliati Sigit Prabowo diikuti para pejabat utama Mabes Polri, kemudian melakukan tabur bunga di makam mantan Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto, Jenderal Polisi Purnawirawan Dibio Widodo, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin. Kami bersama pejabat utama Mabes Polri dan juga Bayangkari dan anggota-anggota Mabes Polri melaksanakan kegiatan ziarah dan tabur bunga, di mana kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah rutin setiap tahun menjelang kita memasuki Hari Bayangkara, di mana kegiatan ini mengandung maksud untuk kita kembali mengingat, mengenang nilai-nilai keteladanan dari para pendahulu kita, sehingga dengan demikian kita harapkan nilai-nilai keteladanan tersebut menjadi motivasi, menjadi semangat bagi kita dalam menyongsong Hari Bayangkara yang ke-77, dan ke depan tentunya kita menghadapi berbagai macam tantangan, tugas
termasuk kita akan memasuki tahun politik, kita juga harus terus mengawal untuk mewujudkan Indonesia maju, dan tentunya ini menjadi tugas kita bersama. Di kesempatan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan pentingnya mewarisi nilai-nilai dan semangat para pahlawan oleh seluruh insan Bayangkara. Tim Divisi Humas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut.
Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipnas serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat di Hari Raya Idul Adha, puluhan anggota Polwan Polres Gresik memasak daging kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemandangan luar biasa ini nampak dari kegiatan Polwan Polres Gresik memasak daging hewan kurban yang akan dibagikan ke Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum Margosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik pada Kamis 28 Juni 2023. Hasil dari giat memasak daging kurban oleh Polwan Polres Gresik ini menghasilkan 50 kotak makanan siap santap yang dibagikan ke Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum. Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum, Ustadz Jauharudin mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Gresik atas bantuan daging siap saji. Kami perwakilan santri dari Pondok Pesantren Salafiyah Nurul Ulum, Margosari Kebomas Gresik, mengucapkan terima kasih atas daging kurban siap saji dari Bapak Kapolres dan Bapak Satlantas Polres Gresik. Semoga Polres Gresik sukses dan jaya selalu. Tim Humas Polres Gresik melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023 yang bertepatan dengan rangkaian Hari Bayangkara ke-77, Polresta Situbondo membagikan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. Polres Situbondo menggelar program bantuan sosial hewan kurban Polri Presisi dengan jumlah paket daging kurban yang dibagikan sebanyak 520 paket. Ratusan paket daging kurban ini disalurkan kepada Yayasan Yatim Piatu, Musolah dan Masjid, warga kurang mampu di sekitar Mapolres Situbondo, Paguyuban Becak, fakir miskin dan Yayasan Yatim Piatu.
Kapolres berharap dengan adanya kegiatan ini semoga bisa mendekatkan Polres Situbondo dengan masyarakat, membawa manfaat dan keberkahan bagi semua, bagi keluarga besar Polri dan masyarakat. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang.
Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio.
Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkamtipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Ini ambulans, kita kan juga buru-buru. Berziarah dan tabur bunga ke makam pahlawan merupakan salah satu bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan. Dalam upacara penghormatan Jumat pagi 30 Juni 2023, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam 3 mantan Kapolri, yaitu Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberi hormat di sisi makam 3 mantan Kapolri, yakni Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto, dan Jenderal Polisi Purnawirawan Dibyo Widodo. Ketiga mantan Kapolri tersebut merupakan teladan karena prestasi dan dedikasinya saat masih aktif di Kepolisian Republik Indonesia. Lahir pada tanggal 26 September 1927, Jenderal Polisi Purnawirawan Awaludin Jamin adalah Kapolri periode 1978 hingga 1982. Semasa hidupnya, almarhum juga pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di Kabinet Ampera tahun 1996. Menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jerman, semasa hidupnya almarhum aktif di dunia pendidikan. Ia meninggal dunia di usia 91 tahun tanggal 31 Januari 2019. Almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto adalah Kapolri periode 1991 hingga 1993. Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto lahir pada tanggal 8 Juni 1940. Semasa hidupnya, Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto juga pernah menjabat sebagai Ajudan Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto, menjadi Kapolda Sumatera Utara dan Wakil Ketua BPK Republik Indonesia.
Jenderal Polisi Purnawirawan Kunarto meninggal dunia pada tanggal 28 September 2011. Makam mantan Kapolri ketiga yang diziarahi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Jumat 29 Juni adalah Jenderal Polisi Purnawirawan Dibio Widodo. Jenderal kelahiran 26 Mei 1946 ini adalah Kapolri periode tahun 1996 hingga 1998. Almarhum merintis karir dari nol dan mencetak berbagai prestasi gemilang. Ia adalah pemilik 4 brevet atau dokumen tanda penghargaan TNI dan polisi. Selama bertugas di kepolisian, almarhum dikenal sebagai pribadi yang memiliki prinsip kuat. Jenderal Polisi Purnawirawan Dibio Widodo meninggal dunia tanggal 15 Maret 2012. Rahmidini Rizkika dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Babin Kamtibmas Desa Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Bribka Muhammad Akrom bersama Kepala Desa dan warga membagikan hewan kurban sebanyak 25 ton dalam perayaan Idul Adha tahun 2023. Sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing hewan kurban ini merupakan hasil dari menabung warga selama setahun. Di Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, warga desa Batur Banjarnegara, Jawa Tengah bersama Babin Kamtibmas Bribka Muhammad Akron dan Kepala Desa Fauzi membagikan hewan korban sebanyak 25 ton daging kurban. 753 warga di Desa Batur berkurban sebanyak 73 ekor sapi dan 254 ekor kambing. Warga desa yang berprofesi sebagai petani dan buruh tani ini rajin mengumpulkan uang untuk kurban mulai dari Rp10.000 per hari selama 10 bulan. Warga yang berpenghasilan rata-rata Rp50.000 hingga Rp70.000 per hari menyisihkan pendapatannya untuk ditabung dengan tujuan ikut berkurban secara rutin setiap Hari Raya Idul Adha. Di Desa Batur semangat warganya sangat tinggi, terutama dalam gotong royong menyiapkan hewan kurban setiap hari perayaan Idul Adha. 25 ton daging kurban ini juga untuk memotivasi warga lain agar tahun depan dapat ikut berkurban. Tim Humas Polres Banjarnegara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama pihak terkait berhasil mengungkap peredaran narkotika di 5 wilayah di Indonesia dengan total barang bukti sebanyak 428 kg sabu dan ekstasi sebanyak 162.932 butir. Kalau tidak ada, saya rasa Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri beserta Direktorat Narkoba Polda Jajaran, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pas Kemenhumkam, dan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 428 kg, beserta ekstasi sebanyak 162.932 butir selama periode bulan Juni 2023. Dari pengungkapan narkoba tersebut, sebanyak 13 orang tersangka dari 5 wilayah berbeda di Indonesia diamankan oleh Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Bersama-sama dengan jajaran Bea Cukai, Dirjen Pas dan Kejaksaan Agung melaksanakan ekspos hasil penindakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan ekstasi yang dilaksanakan oleh jajaran yang tadi kami sudah sampaikan. Operasi dilaksanakan sejak selama bulan Juni di 3 TKP, yaitu di TKP Aceh, kemudian di Riau dan di Bali, di mana dalam operasi yang dilaksanakan secara bersama-sama tersebut, mohon izin nanti secara teknis mungkin Pak Direktur yang akan menyampaikan pelaksanaannya. Selama operasi dilaksanakan berhasil menangkap 13 orang tersangka, di mana 2 tersangka ada dari Aceh, kemudian 1 tersangka dari Provinsi Riau dan 10 tersangka dari Bali. Penindakan yang dilaksanakan oleh jajaran di wilayah Polda Bali. Adapun barang bukti yang bisa disita dari seluruh kegiatan tersebut di 3 lokasi yang tadi saya sampaikan, ada 428 kg sabu dan 162.932 butir ekstasi
yang nanti yang sama-sama bisa kita lihat di depan ini. Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengungkapkan hingga bulan Juni 2023, sebanyak 26 ton narkotika telah berhasil diamankan. Yang sampai saat ini di bulan Juni ini paling tidak sekitar 2,6 ton sudah bisa kita tegak bersama dengan kepolisian, dengan BNN. Dari hasil pengungkapan kasus narkotika ini, Polri bersama pihak terkait berhasil menyelamatkan 2.140.000 jiwa manusia dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Dari Jakarta, William Manda melaporkan untuk Polri TV. Sekali lagi kami hitung mundur. Dengan demikian selesai. Polres Sragen mengungkap 2 tersangka pembunuhan seorang wanita di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Para pelaku membunuh korban dengan dicekik di bagian leher. Polres Sragen mengungkap tersangka pembunuhan seorang perempuan tergeletak tertutup daun pisang di kebun pisang Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tersangka berinisial AAJ dan RK berdomisili di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. Aksi pembunuhan dilakukan saat pelaku meminumkan obat-obatan kepada korban berinisial YSA asal Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Para pelaku berniat memberikan obat agar korban mudah untuk disetubuhi. Selanjutnya, korban dicekik dengan tangan kanan dan dibekap hidungnya hingga tewas. Pada tanggal 21 Juni 2023, tentunya kita dikagetkan, ingat mengenai rekan kita dikagetkan oleh penemuan mayat. Penemuan korban yang diduga pembunuhan berjenis kelamin perempuan tanpa identitas. Dengan luka adanya pendarahan di hidung dan di mulut pada saat itu. Lingkungan sekitar tidak tahu ini siapa korban tersebut. Oleh karena itu, tim Resmob Satreskrim dibantu oleh unit Reskrim Polsek Kalijambe melakukan gerak cepat untuk melakukan olah TKP. Langkah awal yang dilakukan adalah mengirim korban ini ke rumah sakit untuk divisum dan diotopsi. Kemudian parameter TKP untuk mencari alat bukti yang ada, kemudian segera mendapatkan identitas siapa korban pembunuhan tersebut. Dari hasil visum dan otopsi diketahui bahwa yang pertama pada korban di wilayah area leher terdapat luka lebam sampai dengan luka di bagian dalam saluran pernapasan. Kemudian yang kedua, adanya dugaan tanda-tanda mati akibat lemas karena kekurangan oksigen. Sehingga yang ketiga, dari hasil otopsi, dokter memberikan kesimpulan awal bahwa akibat dari matinya korban ini adalah karenanya sumbatan saluran pernapasan. Atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan, para tersangka terancam pasal 338 KUHP dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Humas Polres Sragen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkam Tipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi,
Silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air. Kegiatan sampang warga dilakukan oleh KBO, maksud kami Babin Kamtipmas
Binmas Polres Sarmi Polda Papua Ibda Ahmad di Puskesmas Sarmi Kota Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam giat ini, Ibda Ahmad juga memberikan saran kepada tenaga medis Puskesmas Sarmi Kota dalam pelayanan kesehatan agar selalu profesional dalam mengobati dan merawat pasien. Sarmi dengan kehadiran polisi yang banyak. Terima kasih Bapak, kami... Kegiatan sambang warga dilakukan oleh Kepala Pembinaan Operasi Binmas Polres Sarmi Polda Papua Ibda Ahmad pada Sabtu 17 Juni 2023 bertempat di Puskesmas Sarmi Kota Kabupaten Sarmi, Papua. Dalam giat ini, Ibda Ahmad memberikan himbauan kepada tenaga medis Puskesmas Sarmi Kota dalam pelayanan kesehatan harus profesional dalam mengobati dan merawat pasien. Pelayanan yang baik juga harus dilakukan kepada pasien yang tidak memiliki BPJS agar dipermudah dalam berobat di Puskesmas Sarmi Kota. Dalam kesempatan ini, Kepala Pembinaan Operasi Binmas Polres Sarmi dan anggota juga mengecek pasien kecelakaan asal Kampung Kasikue di Puskesmas Sarmi Kota yang mengakibatkan luka di bagian kaki dan mengakibatkan pasien harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Tim Humas Polres Sarmi Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Sebagai rasa syukur menyambut Hari Bayangkara ke-77, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan Khatam Quran yang diikuti oleh 77 santri di Pondok Pesantren Bait Al-Quran pada Jumat 30 Juni. Sebanyak 77 santri di Pondok Pesantren Bait Al-Quran Jakarta mengikuti kegiatan Khatam Quran yang diselenggarakan oleh Divisi Humas Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pelaksanaan Khatam Quran yang dipimpin oleh Ustaz Ali Kholidin dilakukan sebagai rasa syukur dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang sudah diberikan bagi institusi Polri serta agar Polri dapat semakin amanah dalam menjalankan tugas bagi masyarakat. Jadi kegiatan Khatam Quran kali ini adalah dalam rangka HUT Bayangkara Polri yang ke-77. Jadi kita ikut meramaikan Khatam Quran 30 juz sebanyak 77 kali khatam yang diikuti oleh 77 santri yang dengan Khatam Quran ini kita berharap kepada Polri kedepannya lebih semakin religius, semakin amanah dalam mengemban yang diamanatkan oleh masyarakat. Pada Hari Bayangkara ke-77 ini bertajuk tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju. Polri menggelar berbagai rangkaian kegiatan sebagai bentuk bakti Polri kepada bangsa dan negara. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sebagai bentuk komitmen Polri dalam rangka transparansi informasi publik, Polri TV hadir lebih dekat dengan masyarakat melalui siaran TV digital terestrial di wilayah Jabodetabek. Sajian informasi seputar berita Polri terkait literasi, edukasi, sosialisasi, dan prestasi Polri kami hadirkan untuk masyarakat. Saksikan terus Polri TV melalui siaran TV digital di sini. Polri TV, transparansi, informasi, dan terpercaya. Salam presisi. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Sobat Polri, di wilayah Jabodetabek, kini Polri TV bisa disaksikan di TV digital terestrial channel 34 UHF. Dan saksikan siaran Polri TV di jam-jam berikut. Berbagai informasi aktual seputar Harkamtipmas, serta program variatif lainnya dari seluruh Nusantara akan tersaji pada program Presisi Update, Presisi Siang, dan Presisi Petang. Saksikan terus Polri TV di TV digital terestrial channel 34 UHF. Di wilayah Jabodetabek, dan juga siaran streaming melalui website tvradio.polri.go.id, YouTube di TV Radio Polri, dan juga melalui aplikasi Google Play Polri TV Radio. Salam presisi. Polres Jepara menggelar upacara kenaikan pangkat periode 1 Juli 2023 di lapangan apel Mapolres Jepara. Selain memimpin langsung upacara kenaikan pangkat, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan juga memberikan piagam penghargaan kepada 26 personel yang berinovasi dalam memelihara Kamtipmas. Polres Jepara menggelar upacara kenaikan pangkat periode 1 Juli 2023 yang digelar di lapangan apel Mapolres Jepara Jumat 30 Juni 2023. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan dan dihadiri Wakapolres Jepara Kompol Beri, pejabat utama, Kapolsek jajaran dan anggota Polres Jepara serta Bayangkari. Pelayanan kepada masyarakat diantaranya berhasil ungkap kasus tabrak lari, berhasil ungkap kasus penemuan bayi, berhasil meraih predikat dari KPPN Kudus sebagai satuan kerja berkinerja terbaik kedua dalam pelaksanaan anggaran triwulan 1 tahun 2023 dan berhasil mendapatkan juara nomor 1 Lomba Babin Kamtipmas Sandi Inovatif tingkat Polda Jateng serta penghargaan atas kinerja dalam pembinaan personel dan operasional Polsek. Saya harapkan reward atau penghargaan ini dapat menjadi penyemangat kerja bagi rekan sekalian agar selalu memberikan yang terbaik bagi Polres Jepara dan masyarakat Kabupaten Jepara.
Personel Polres Jepara yang naik pangkat pada periode 1 Juli 2023 sebanyak 33 personel dengan rincian 1 personel dari AKP ke Kompol, 1 personel dari Aibtu ke Ibda, 9 personel dari Aibda ke Aibtu, 2 personel dari Brikpol ke Bripka, 2 personel dari Briptu ke Brikpol, dan 18 personel dari Bripda ke Briptu. Sementara sebanyak 26 personel mendapat piagam penghargaan dari Kapolres Jepara setelah sukses menyelesaikan tugas maupun berinovasi dalam memelihara keamanan dan keterlibatan masyarakat. Tim Humas Polres Jepara Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.